morning, selamat pagi. Matahari hadir memberikan harapan dari doa-doa yang terpanjatkan dalam mimpimu malam tadi. Oke, kali ini kita akan belajar how to create music with a clear structure and form. Jadi kita akan belajar membuat musik dengan memperhatikan struktur dan bagian-bagian musiknya. Nah, masih menggunakan BandLab sebagai media kita. Kali ini kita akan membuat musik dengan mempertimbangkan bagian-bagian dari musik itu sendiri. Seperti halnya manusia, manusia itu ada bagian kepala, badan, dan kaki. Pada bagian kepala terdapat mata, terdapat rambut, terdapat hidung, mulut, dan seterusnya. Pada bagian badan ada dada, perut, tangan, dan pada bagian kaki ada paha, kaki, jari kaki, dan seterusnya. Dalam musik klasik kita mengenal istilah two-part song form atau musik dua bagian, three-part song form atau musik tiga bagian, rondo, minuet, sonata, kantata, dan seterusnya. Dalam musik populer kita mengenal istilah intro, verse, chorus, bridge, interlude, coda, atau outro. This time we will create music using popular music structure. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan membuat musik dengan struktur musik populer. Kita hanya akan mengambil bagian-bagian dari intro, verse, chorus, dan outro. Bagian sederhana dari musik populer. Intro adalah bagian pembuka dari karya musik itu. Verse adalah bagian pertama, chorus bagian kedua. Hal yang membedakan secara signifikan antara verse dan chorus adalah adanya kontras di antara keduanya. Kontras yang terjadi bisa kontras karena tempo, kontras karena instrumentasi yang digunakan, atau timbre, atau tone color, atau warna suara. Bisa juga kontras karena ritmiknya, ataupun kontras karena key signature atau tangga nadanya. Mari kita ke studio untuk mulai praktik. Pertama kita masuk ke bandlab.com. Nah, ini adalah tampilan home dari bandlab.com, akun Om Dike itu ya, karena sudah tersimpan loginnya. Nah, seperti biasa kita memulai dengan klik create kotak merah dengan tulisan putih ini, create new project. Pada tampilan awal selalu diberi pilihan untuk new track-nya. Nah, kita pilih yang browse loop bagian bawah sebelah kanan. Nah, tampak di sebelah kanan panel ini terdapat berbagai macam pack ataupun sound sampling dari berbagai macam jenis ataupun genre. Ada lo-fi, dark, saxophone, jazz, bop, ultra bounce, drill, dan seterusnya. Bisa juga kita pilih atau search berdasarkan instrumentasi yang kita butuhkan, misalnya perkusi, percussion. Nah, maka akan tampil berbagai macam percussion di sini. Kali ini kita akan mengambil pack dari sampel yang sudah tersedia. Om Dike akan memilih Retro City Pop. Nah, ketika kita klik Retro City Pop akan
terdapat berbagai macam sampling di sini. Itu kita bisa coba satu persatu suara mana yang paling sesuai harapan kita. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah tulisan sebelah kanan ini. Nah, di sini ada tulisan bass, beat, chord, kemudian ada fill, ada gitar, ada lead, ada keyboard, bass lagi, beat lagi. Nah, ini merupakan tulisan pertama ini merupakan jenis suara yang akan ditampilkan. Jadi misalnya ini Magic Time Bass 01, berarti dia karakter suara samplingnya adalah suara bass. Magic Time Beat 01 sampling beat. Kemudian Magic Time Chord 01 sampling chord. Kemudian ada Magic Time Gitar 01 berarti sampling dari suara gitar. Kemudian ada lagi lead tadi. Nah, ini Magic Time lead 01, 02, 03. Dia kategori lead atau lead itu melodi gitu. Jadi memainkan nada-nada melodi. FX ini adalah efek. Kemudian keyboard berarti suara keyboard. Brass ini adalah suara brass atau instrumen tiup logam, trumpet, saxophone, trombon dan seterusnya. Kemudian apalagi FX sudah. Nah, informasi kedua yang harus diperhatikan adalah di sini ada angka 100, kemudian angka 105. Kebetulan cuma ada dua angka di sini. Nah, dua jenis angka 100 dan 105 itu adalah menunjukkan tempo atau kecepatan musiknya, BPM. Jadi 100 BPM, beat per minute. 105 berarti 105 BPM, beat per minute. Nah, kita juga harus mempertimbangkan nih temponya itu. Kemudian kolom terakhir paling kanan itu adalah ada tulisan B MAJ atau B major, berarti dia key signature atau tangga nada yang digunakan adalah tangga nada B mayor atau B major gitu. Kemudian ini semuanya B major. Kalau tidak ada tangga nada, tidak tertulis, berarti dia tidak menggunakan nada. Karena ini fill itu berarti kan beat atau percussion. Coba kita tes suaranya. Oke, kemudian ada lagi ini C sharp min. Berarti ini adalah key signature-nya adalah C sharp minor. Kalau tidak ada berarti kategori percussion atau tidak bernada. Nah, di Retro City Pop ini kebetulan hanya ada dua, C sharp min dan B major. Oke, nah setelah semua info kita dapatkan, yang harus kita pertimbangkan adalah pilihlah berdasarkan kategori tempo dan key signature yang sama untuk satu part atau satu bagian gitu, agar tidak terjadi crossing atau perbedaan tempo maupun perbedaan key signature. Nah, kali ini Om Diki akan memberikan contoh bagaimana membuat musik dengan bagian yang terdiri dari intro, verse, chorus, dan outro gitu. Kita mulai dari intronya dulu. Nah, Om Diki akan mengawali intronya dengan chord. Chord Magic Time chord 01. Oke, caranya adalah seperti biasa, kita klik tahan, kemudian geser, drag and drop ke tempat yang kosong ini. Oke, nah jadinya seperti ini. Kita geser ke bar pertama, angka ini menunjukkan bar. Nah, sampling time chord 01 ini sepanjang 4 bar, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian setelah ada chord, kemudian Om Diki akan mencari beat yang sesuai. Oke, karena Magic Time chord ini temponya 100, maka Om Diki akan cari beat yang temponya 100. Kita pakai coba ini, beat 02, Magic Time beat 02. Oke, kita pakai Magic Time beat 01.
Seperti biasa, klik, tahan, klik kiri, tahan, drag and drop. Oke, nah kita bisa geser-geser ini sesuai timingnya. Om Diki mau di sini di bar kelima. Nah, si Magic Time Chord 01 ini kita bisa memperpanjang dengan jalan menekan logo atau icon yang di atas sebelah kanan ini. Lihat, kursornya akan berubah pada saat kita dekatkan pada objek yang bisa berfungsi. Contohnya, ini masih berupa arrow atau panah. Kalau kita dekatkan di samplingnya, dia akan berubah menjadi tangan high five. Nah, ini bisa kalau kita klik, maka dia berfungsi sebagai drags, berfungsi untuk menggeser. Kemudian ketika didekatkan di icon paling bawah kanan ataupun paling bawah kiri, dia juga berubah. Fungsinya adalah untuk memperpendek, tapi kalau memperpanjang dia akan silent atau tidak ada suaranya. Nah, untuk memperpanjang gunakan yang di atas ini, seperti recycle, jadi lingkaran arrow. Nah, ketika kursornya kita dekatkan di icon tersebut, maka dia akan bergeser semacam copy paste gitu. Nah, jadi diulang, kita cek bunyinya. Nah, ini adalah bagian intro yang terdiri dari 8 bar sampai angka 8 ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian verse. Nah, hal pertama yang akan Om Diki pikirkan adalah membuat variasi chord. Kalau tadi yang pertama adalah Magic Time Chord 1, sekarang Om Diki mau pakai Magic Time Chord 2. Nah, ini. Agar apa? Agar menunjukkan kontras antara intro dan verse, atau menunjukkan perbedaan yang signifikan antara intro dan bagian verse. Nah, beatnya Om Diki masih akan mempertahankan beat dari intro, jadi masih menggunakan beatnya intro. Nah, ini tinggal kita perpanjang saja sepanjang samplingnya verse. Nah, setelah itu kita akan cek bunyinya dari intro hingga verse. Play. Kita close dulu. Sekarang kita akan masuk ke bagian chorus, tapi Om Diki kepikiran sesuatu. Nah, sebelum masuk chorus, kita akan mengulang bagian intro ini di akhir dari verse, atau mengulang intro ini sebagai opening dari chorus. Nah, caranya kita bisa klik kanan time chord, Magic Time Chord 01 ini, kita klik kanan, kemudian copy. Nah, setelah itu baru kita paste di tempat yang kita kehendaki, yaitu di bar 17. Klik kanan lagi dan paste. Oke, nah tapi Om Diki tidak butuh sepanjang ini. Kita kurangi menjadi 4 bar saja. Nah, beatnya, Magic Time chordnya sama, tapi Om Diki akan memberi pembeda pada beatnya. Kalau pada intro beatnya menggunakan Magic Time beat 1, pada intro kedua atau transisi menuju chorus, Om Diki akan pakai beat yang berbeda, pakai Magic Time beat 2. Oke.
ini. Nah, Magic Time Beat 2 ternyata samplingnya pendek. Nah, bagaimana cara memperpanjang agar sama seperti durasi Magic Time Chord 01? Seperti biasa, kita drag sebagian icon atas ini sebelah kanan, kemudian kita perpanjang sampai bar yang diinginkan, yaitu bar 21. Oke, nah sekarang Om Dike punya bagian transisinya, kita cek sekali lagi. Kita tutup. Oke, nah bagian intro transisinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian chorusnya. Nah, pada bagian chorus ini kita harus membuat kontras yang beda dengan verse 1. Kalau pada verse 1 kita menggunakan Magic Time Chord, nah sekarang Om Dike akan menggunakan instrumentasi yang berbeda. Yang belum muncul tadi yang di sini ada adalah Magic Time Guitar 1, Guitar 2, Guitar 3, Guitar 4. Oke, Om Dike mau pakai Magic Time Guitar 1. Nah, ini Magic Time Guitar 1. Setelah ada gitar, kita tentukan, kita bikin beatnya. Tadi beat 1 sudah, Magic Time Beat 2 ini tadi sudah. Sekarang ke Magic Time Beat 3 atau 4. Mana ya? Magic Time Beat 3, 4. 4 seperti apa? Oke, 3 sepertinya lebih cocok. Nah, wow, ternyata samplingnya kecil. Oke, tidak apa-apa, nanti kita perpanjang. Oke, ada gitar tadi Magic Time Gitar 1. Temponya tetap 100 BPM dengan key signature-nya B major. Nah, setelah gitar ada beat, sekarang Om Dike butuh bass. Karena dari tadi bass belum muncul, berarti ini aja ada Magic Time Bass 1, 2, 3, 4. Semua temponya 100, key signature B major. Oke, kita coba 4 seperti apa. 3. Oke, kita pakai 2. Drags and drop. Wow, ternyata Magic Time Bass 02 memiliki sampling yang cukup panjang. Maka beatnya kita perpanjang, gitarnya juga kita perpanjang. Oke. Nah, ada gitar, ada bass, ada beat. Kita cek. Om Dike akan menambahkan lead atau keyboard yang belum. Magic Time Lead. Nah, ini Magic Time Lead 01, 2, 3, 4 B major semua dan temponya 100. Om Dike akan pilih
Sepertinya Magic Time Lead 01 menarik kita drags and drop. Wah, ternyata sama panjangnya dengan Magic Time Bass. Kita preview dari transisi intro ini. Ada yang kurang, yaitu ketika berakhirnya transisi intro ini, ternyata Magic Time Beat 02 ini tidak memiliki fill in di bagian akhir. Coba ya kita cek. Fill in itu adalah semacam variasi drum atau variasi beat untuk masuk ke perpindahan bagian. Nah, perasaan tadi di Retro City Pop ini ada fill in, kita ada fill. Kita cek ada nggak ya fillnya. Nah, ini dia Magic Time Fill 010203. Temponya sama 100. Kita pakai 1 coba. 2. Oke, Om Diki pakai Magic Time Fill 01. Biasanya fill itu kecil, ya benar. Nah, biar ini lebih rapih dekat dengan beat, maka ini sebenarnya bisa dipindahkan atau bisa dinaikkan ke atas. Caranya adalah tekan bagian dari sampling Magic Time Fill 01 ini, kita klik kiri, tahan dan drags ke atas. Nah, sampai ke tempat yang kita harapkan. Nah, dia sekarang sudah berpindah dan dekat dengan beat ini. Kita preview suaranya sekarang dari intro transisi. Nah, bagian chorusnya sudah selesai, dia berhentinya cukup kurang smooth gitu. Sekarang Om Diki akan coba membuat outro atau koda atau penutup musik ini. Kalau tadi intronya menggunakan Magic Time Chord 1, kemudian transisi intro juga menggunakan Magic Time Chord 1, maka Om Diki akan coba eksperimen outronya menggunakan Magic Time Chord 01. Kita copy dan paste di bar yang diharapkan, bar 29. Oke, nah sekarang beat yang dipakai kembali ke beat awal, yaitu beat Magic Time Beat 01. Kita copy dan paste di bagian endingnya atau outro-nya. Kepanjangan kita bisa perpendek. Nah, oke, kita preview dulu. Fill in-nya juga kita copy biar fill ini biar agar ada penanda untuk masuk ke bagian selanjutnya. Coba kita geser dulu. Oke, coba ya. Oke, nah ini gitarnya ini agak terpotong, kita bisa perpanjang. Nah, kelihatan kan gambar samplingnya itu. Nah, seperti ini coba.
kita akhiri endingnya kasih fill in yang tadi ada simbalnya fill in kedua. Oke. Fill in 2 kita coba. Kurang menarik, coba kita geser lagi. Jelek kita bisa hapus, klik kanan dan delete track. Oke, kalau begitu beat ini kita perpanjang, coba apa yang terjadi. Kita perpanjang tapi sampai sini saja. Terlalu panjang. Ini juga kita perpanjang sedikit. Nah, ini jelek ternyata, kita tutup lagi, tapi kita coba copy paste beatnya ini, fillnya ini, fill dari beat. Oke, nah sekarang kita main-main, coba kasih efek-efek tertentu. Kita kasih efek 03 ini. Nah, meskipun efek ini temponya 105, tapi karena dia pada bagian akhir dan hanya berupa sound effect saja, sepertinya tidak berpengaruh terlalu signifikan. Kita cek ya. Oke, ini hanya sebagai pemanis saja. Sekarang kita preview dari awal sampai akhir. Play. Terdapat bagian intro, bagian verse, bagian chorus, dan bagian outro. Namun di sini terdapat satu bagian sisipan, yaitu intro transisi. Kalau kita perhatikan, kita sekarang menyimpulkan. Kesimpulannya adalah pada bar pertama hingga bar ke 8 ini harusnya, coba ya kita zoom.
pada bar pertama hingga bar ke-8. Ini kan setelah 7, 8. Nah, ini lebih enak. Kesimpulannya, pada bar 1 hingga bar 8 ini adalah bagian intro. Kemudian bar 9 hingga bar 17 ini adalah first one. Kemudian bar 17 hingga 20 ini adalah intro transisi. Sedangkan bagian pada bar ke-21 hingga bar ke-28 ini adalah bagian bagian chorus. Dan terakhir bagian outro atau ending atau koda berada pada bar 29 hingga 36. Oke. Selesai tugas membuat musik berdasarkan clear structure and form. Nah, tugas teman-teman saat ini adalah buatlah musik dengan mempertimbangkan strukturnya, dengan mempertimbangkan bagiannya atau formnya, minimal terdiri dari intro, verse, chorus, dan outro. Buatlah sekreatif mungkin sebagai tugas summative kita di program musik. Ciao, sampai jumpa.